Bro, ini bukan sekadar menang. Ini tanda kalau timnas Indonesia lagi naik ke level yang beda. Gila sih, malam di SUGBK benar-benar jadi panggung unjuk kekuatan buat timnas Indonesia. Lawan Saint Kitts and Nevis bukan cuma dikalahin, tapi dibikin nggak berkutik sama sekali. Skor 4-0 itu terasa kayak pesan keras. Garuda lagi serius. Atmosfer stadion, dukungan supporter, sampai cara main tim, semuanya nyatu jadi energi yang bikin Indonesia tampil menggila dari menit pertama. Dan kalau ngomongin bintang utama, satu nama ini nggak bisa dilewatin. Beckham Putra Nugraha tampil kayak pemain yang lagi kesurupan skill level tinggi. 2 gol dalam waktu 10 menit. Itu bukan kebetulan, bro. Gol pertama dia datang dari kecepatan dan timing yang sempurna, sementara gol kedua nunjukin insting predator di kotak penalti. Bahkan hampir hat-trick. Malam itu, Beckham bukan cuma bagus, dia dominan. Tapi jangan salah, kemenangan ini hasil kerja tim, bukan solo show. Ole Romeni jadi sosok penting di lini depan. Bukan cuma karena golnya, tapi juga karena assist dan pergerakan cerdasnya. Ditambah lagi Mauro Zijlstra yang masuk dan langsung kasih dampak. Ini nunjukin kalau kedalaman skuad Indonesia sekarang udah mulai mewah. Dari awal laga, Indonesia udah kelihatan pegang kendali penuh. Dengan penguasaan bola 61%, timnas Indonesia benar-benar jadi bos di lapangan. Mereka nggak panik, nggak buru-buru, tapi tetap tajam. Build up dari belakang rapi banget, aliran bola ngalir kayak air, dan setiap serangan punya tujuan jelas. Nah, semua ini nggak lepas dari racikan pelatih baru. John Hartman datang dengan pendekatan yang fresh. Formasi 4-4-2 yang dia pakai memang klasik, tapi cara mainnya modern banget. Pressing tinggi, transisi cepat, dan disiplin posisi jadi kunci. Ini bukan sekadar taktik, ini filosofi baru buat Garuda. Yang bikin makin menarik, pemain lokal juga unjuk gigi. Biasanya orang fokus ke pemain naturalisasi. Tapi di laga ini pemain lokal justru nggak kalah keren. Mereka tampil berani, percaya diri, dan nggak minder sama siapapun. Ini sinyal positif banget buat masa depan timnas. Dari sisi kiri, ada satu nama muda yang bikin kagum maksimal. Doni Tripamungkas benar-benar tampil all out. Dari bertahan sampai menyerang, dia aktif terus. Sprint nggak habis-habis, crossing akurat, dan berani duel. Bahkan dia sempat bikin sapuan penting yang nyelamatin tim dari ancaman. Main 90 menit penuh di laga seintens itu, respect banget. Kalau ngomongin pertahanan, ini tembok tebal banget. Rizky Ridho tampil super tenang di belakang. Bareng Jay Itzes dan Elkan Bagot, mereka bikin lini depan lawan frustrasi. Nggak ada celah, nggak ada ruang, semua ditutup rapat. Di depan kerja keras juga jadi kunci penting. Ramadan Sananta mungkin nggak cetak gol, tapi perannya vital. Dia narik bek lawan, buka ruang, dan bantu serangan tetap hidup. Kadang pemain kayak gini justru jadi unsung hero yang nggak selalu kelihatan di statistik. Masuk dari bangku cadangan tapi langsung bikin kaos. Yakob Sayuri nunjukin kenapa dia berbahaya. Kecepatannya bikin lini belakang lawan panik. Bahkan sempat cetak gol, walaupun akhirnya dianulir karena offside. Tapi impact-nya gede banget. Clean sheet ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja kolektif. Maarten Paes memang enggak terlalu sibuk, tapi tetap fokus sepanjang laga. Koordinasi dengan lini belakang berjalan mulus. Ini nunjukin kalau komunikasi tim udah makin solid. Tapi jangan terlalu santai, karena tantangan berikutnya jauh lebih berat. Indonesia bakal ketemu Bulgaria dan mereka bukan lawan sembarangan. Menang 10-2 di laga sebelumnya itu udah cukup jadi warning keras. Ini bakal jadi ujian sesungguhnya buat Garuda. Bahkan pelatih sendiri udah kasih sinyal waspada. John Hartman bilang kalau perjalanan masih panjang. Dia puas, tapi nggak mau tim cepat puas. Kemungkinan besar bakal ada rotasi pemain buat cari kombinasi terbaik. Jadi, kemenangan ini sebenarnya punya arti lebih dalam. Ini bukan cuma soal 3 poin atau skor besar. Ini tentang perkembangan tim, chemistry antar pemain, dan kepercayaan diri yang mulai terbentuk. Dan yang paling kerasa, aura timnas sekarang beda banget. Dulu mungkin kita sering nunggu keajaiban. Sekarang, kita mulai bisa ngontrol permainan, kita mulai jadi tim yang ditakuti,
Fans juga punya peran penting dalam perjalanan ini. Dukungan di stadion jelas jadi energi tambahan. SUGBK malam itu bukan cuma stadion, itu jadi benteng yang bikin lawan ciut duluan. Dan jujur aja, ini bikin kita makin optimis. Dengan kombinasi pemain muda, pengalaman, dan pelatih yang punya visi jelas, masa depan timnas Indonesia kelihatan cerah banget. Pertanyaannya sekarang, bisakah Garuda konsisten? Satu kemenangan besar itu bagus, tapi konsistensi adalah kunci. Lawan Bulgaria nanti bakal jadi pembuktian berikutnya. Kalau bisa menang lagi, ini bakal jadi statement global. Indonesia bukan cuma kuat di Asia Tenggara, tapi mulai dilirik di level yang lebih tinggi. Itu mimpi yang pelan-pelan mulai jadi nyata. Jadi, siap nggak kita lihat Garuda terbang lebih tinggi lagi? Perjalanan ini baru dimulai, bro. Dan kalau performanya terus kayak gini, bukan nggak mungkin kita bakal lihat sejarah baru tercipta. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia sekarang lagi bikin bangga banget.